Masih miring. Oke, Eva, kita mulai ya untuk sekarang ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 10.49, bertempat di Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti, akan diselenggarakan seminar offline skripsi atas nama Eva Rindiani, nomor mahasiswa 1710416425, jurusan manajemen, dengan judul offline skripsi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram. Betul ya judulnya ya? Iya, Bu. Kemudian tim penguji seminar offline skripsi kali ini terdiri atas yang pertama yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua ada Ibu Hajah Aisyah SEMM, dan yang ketiga ada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Jadi sebelum kita memulai seminar offline skripsi kali ini, dipersilakan Saudari Eva untuk berdoa dulu agar dilancarkan seminar offline skripsinya. Silakan berdoa dulu. Baik, untuk sesi pertama kita mulai dari presentasi dari Saudari Eva selama 15 menit karena slide-nya sudah dengan saya, jadi nanti tolong dikomando saja jika ingin berpindah ke slide selanjutnya ya. Ya, Bu. Ini betul slide-nya? Betul, Bu. Oke, silahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen semua. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan, nama saya Eva Rindiani, NIM 1710416425. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram, studi kasus mahasiswa Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Ganti, Bu. Pindah, Bu. Baiklah, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi terus meningkat dengan pesat. Dengan berkembangnya internet, banyak hal baru yang muncul dari perkembangan internet tersebut. Salah satunya yaitu belanja produk, barang ataupun jasa melalui online. Selain itu, media online yang banyak diminati dan menjadi salah satu fitur internet yaitu Instagram. Instagram merupakan jenis aplikasi yang membagikan foto, memakai filter digital, dan membagikannya ke dalam layanan jaringan sosial. Sistem sosial menjadi dalam Instagram yaitu demi menjadi pengikut akun lainnya atau memiliki pengikutan Instagram. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna Instagram sebanyak 89% pengguna Instagram berasal dari usia 18 sampai 34 tahun yang menggunakan Instagram. Instagram banyak diminati hampir semua kalangan, mulai dari orang biasa, artis, pejabat, pemerintah, bahkan presiden. Ibu. Mahasiswa merupakan kalangan yang melek teknologi yang sangat dekat dengan dunia internet, sehingga dengan dunia internet fenomena online sangat dekat dengan mereka. Selain itu, mahasiswa merupakan salah satu yang berpotensi aktif dalam menggunakan situs jaringan sosial. Pola konsumsi mahasiswa, terutama kaum wanita yang lebih dikenal dengan sebutan mahasiswi, khususnya konsumen produk fashion, akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Mahasiswa tertarik untuk mengonsumsi produk fashion karena mengikuti tren saat ini.
Pola konsumsi yang tinggi cenderung untuk menjadi konsumtif. Oleh karena itu, meningkatnya konsumsi produk fashion saat ini mengakibatkan peningkatan berbelanja secara online, yang artinya semakin eksesnya online shop digunakan masyarakat, terutama kaum muda-mudi Indonesia. Hal ini juga diimbangi semakin banyaknya online shop yang bermunculan di Instagram. Ganti Bu, mungkin masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan di atas, maka dalam hal ini penulis akan mengangkat mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelian fashion via Instagram. Ganti Bu, manfaat penelitian. Ada 3, yaitu yang pertama, manfaat penelitian bagi kalangan akademi dan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan pembelian secara online via Instagram dan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan pembelian secara online via Instagram. Yang kedua, yaitu bagi perusahaan online shop. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemilik perusahaan online shop agar merumuskan kembali kebijakan dan strategi dalam sistem pemasarannya supaya menimbulkan sikap kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu bagi pembeli. Elemen ini diharapkan dapat membantu pengetahuan dan wawasan penulis supaya memahami lebih mendalam tentang minat beli konsumen dalam pembelian online via Instagram dan menerapkan teori manajemen, khususnya teori pemasaran yang selama ini diperoleh dari perkuliahan. Yang bab 2 yaitu tipe penelitian terdahulu. Saya memakai dalam penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan selanjutnya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini, sehingga dalam kajian pustaka ini peneliti memampangkan hasil penelitian. Yang pertama yaitu hasil penelitian Lina Aryani tahun 2016. Penelitian Lina Aryani berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara online di online shop Lazada. Yang kedua yaitu hasil penelitian dari Sekar Arum Lestari pada 27 Juli 2017 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belanja online PVT model. Yang ketiga yaitu hasil penelitian Anindya Dwiana Putri Sarura Astuti 2017 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen serta dampaknya terhadap minat beli ulang konsumen. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan sebuah pendapat atau opini yang masih diragukan kebenarannya yang harus masih diuji untuk membuktikan kebenarannya melalui sebuah percobaan. Hipotesis ini masih merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu pengujian dengan data yang didapatkan saat di lapangan. Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online via Instagram. H2 yaitu kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online via Instagram. Yang ketiga, H3 yaitu harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online via Instagram. Keempat yaitu berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online via Instagram. H5 yaitu pelayanan berpengaruh berdasarkan tinjauan landasan terhadap keputusan pembelian secara online via Instagram. Kerangka pemikiran faktor independennya, 1 produk, X1, 2 harga, kepercayaan, dan ketiga kepercayaan, yang keempat keamanan, yang kelima pelayanan. Faktor dependennya keputusan pembelian. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini desain penelitiannya menggunakan populasi dan sampel. Populasi menurut Sangaci dan Sophia 2013 halaman 309, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila
seseorang ini meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Penelitian merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu responden yang pernah melakukan pembelian secara online via Instagram. Populasi penelitian ini sebanyak 836 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi yang aktif pada semester ganjil tahun 2020. Data ini didapatkan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Sampel menurut Ferdian 2016 adalah subjek dari populasi terdapat dari beberapa anggota populasi. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dapat bisa diteliti karena keterbatasan waktu sehingga sampel dari populasi yang dapat diambil untuk dilakukan pengujian agar dapat menghasilkan kesimpulan. Ferdian 2016, metode yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu penelitian memilih sampel purpose sphere subjektif. Penelitian sampel dilakukan karena mungkin saja peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam melakukan pengambilan sampel atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, sampel akan diambil berdasarkan kriteria dari pertimbangan tertentu, yaitu orang yang pernah melakukan pembelian barang atau jasa via Instagram. Untuk menentukan ukuran sampel populasi, maka peneliti menggunakan rumus Solvin, di mana rumusnya itu yaitu N sama dengan N1 plus N. Keterangannya yaitu N sama dengan jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, E sama dengan batas toleransi kesalahan atau error toleransi 10%. Diketahui N besar yaitu 836, E-nya yaitu 10% atau 0,1. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden. 89 responden ini adalah mahasiswa fakultas mahasiswa Fakultas Ekonomi yang pernah melakukan belanja via Instagram. Variabel penelitian. Menurut Sugiono 2007, variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan variabel yang akan diteliti, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram. Variabel independennya yaitu produk, harga, kepercayaan, keamanan, pelayanan. Sedangkan variabel dependennya itu keputusan pembelian. Sekian dari presentasi saya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Saudari Eva Rindiani. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab bersama tim penguji seminar. Yang pertama yaitu Bapak Adi Mursalin SMM. Dipersilakan kepada Bapak, waktunya 15. Oke, Saudari Eva, selamat pagi. Epi atau Eva nih? Eva, Pak. Eva, yang kuda Eva. Apa Jawanya medok, Pak ya? Iya, Pak. Jawanya medok. Yang pundi? Yang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di Solo atau di Semarang, Pak, Blora. Oh, Semarang, Blora ya. Medok Jawanya. Bapak ini orang Jawa tapi di Pontianak, lebih men. Kayak Eva ya, Eva ngambil judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kan? Iya, mempengaruhi ya. Bukan mempengaruhi, yang benar itu memengaruhi. Kayaknya dihilangkan. Karena ini kan udah aja mempengaruhi, salah ya, mempengaruhi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Kenapa kok Eva ini memilih Instagram sebagai objek penelitiannya? Karena sekarang ini kan lagi zamannya, Pak, booming, Pak, Instagram. Oh, booming. Nah, Facebook ya. Tapi mau penelitian tuh yang terbaik itu Facebook. Kalau di marketing itu justru Facebook yang paling dominan. Banyak orang tuh menggunakan Facebook kan, ada Facebook fanpage kan dan sebagainya kan gitu. Oke.
Oke, jadi faktor memori berarti ini menggunakan regresi ya? Regresi linear berganda kan? Iya, Pak. Betul. Nah, kenapa regresi linear berganda? Karena variabelnya lebih dari satu, Pak. Ya. Mana variabel independen dan mana variabel dependennya? Variabel independennya yaitu produk, harga, kepercayaan, keamanan, dan pelayanan, Pak. Variabel dependennya punya pembeli. Kalau menurut Bapak itu kepercayaan itu mediasi, variabel mediasi di atas. Variabelnya mediasi. Oh, berarti itu bukan Itu kan independen, Pak. Bagusnya itu mediasi. Ya kan, dia menengahi antara apa di tengah-tengah letaknya kan. Jadi kan kalau produknya kan mempercayai orang kan gitu. Ya gitu kan. Kalau dia percaya orang tidak beli kan. Harga gitu juga kan. Bahasa gitu. Kenapa tidak? Jadi di Evan apa ngambil dari salah satu jurnal ya, variabelnya ya. Kalau baca lihat dari siapa tuh, betul kan? Iya, Pak. Begitu. Begitu ya. Kenapa tidak ditambah pendapatan orang tua? Bisa ditambahkan, tidak kaku. Jadi boleh pakai itu, tambah satu variabel lagi. Pendapatan orang tua. Ini mahasiswa kan? Mahasiswa tertarik itu. Harganya murah, paling bagus. Tapi tidak ada uang tuh beli tidak dia? Minat tidak? Jadi ada satu profesor dari Pak ITB itu mengatakan bahwa faktor yang utama itu pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan orang tidak beli. Itu dari ITB itu, Bapak lupa namanya. Ada videonya Bapak. Jadi ada tiga faktor dominan yang mempengaruhi kesimpulan konsumen. Yang pertama faktor pendapatan dulu ditambah dominan. Kalau barangnya bagus, harga murah, tapi tidak ada uang gimana kira-kira? Maksudnya kan tidak punya pendapatan kan? Iya, Pak. Kan maksudnya melakukan dari orang tua. Nah, itu kan. Gimana itu kan? Jadi tambah lagi satu variabel, tidak apa-apa. Nama variabel pendapatan orang tua. Kayak gitu kan? Yang variabel kepercayaannya saya ganti dengan pendapatan ya, Pak? Oh, enggak. Itu tetap. Tidak apa-apa jadi independen pun tidak apa-apa. Bapak itu alternatif. Mau jadi independen tidak masalah kepercayaan kan? Boleh. Jadi ada 6 variabel kan? Ada variabel tambah pendapatan orang tua. Karena masalah belum kerja kan? Ya. Ini masalah titik ini udah kerja atau belum kerja? Jadi pelanggan nih. Ya, yang belum kan? Dia kan ada yang udah, ada yang dia kan tidak punya uang kan? Iyalah, kan dia tidak punya uang, gimana mau beli? Kalau ada uang tuh tidak ada minat beli, dia tuh murah. Tidak ada minat beli kalau ada uang. Kan? Jadi itu maka kata Profesor ITB itu menyatakan bahwa faktor dominan itu pertama pendapatan dulu, habis itu yang lain-lain, kan gitu kan? Ya. Nah, ketika ada uang tuh, itu tak bisa, dia bagus. Anda kan nasi goreng enak, wangi kan? Enak, tapi tidak ada uang beli, tidak ada uang bisa beli nasi goreng itu, tahu enak tuh kan? Bisa beli dah? Tidak, Pak. Tidak bisa kan? Jadi semua gagal semua kan? Bagus sih, enak ini nasi gorengnya enggak kan? Tapi ada uang kan? Maka itu tambahkan variabel pendapatan orang tua ya. Iya, Karena maksudnya belum bekerja kan? Maksudnya belum bekerja itu pendapatan orang tua. Ya udah bagus nih. Jadi kan ada ke online kan. Oke. Kenapa Anda milih kok passion gitu? Enggak yang lain. Kok passionnya gitu. Kemudian passion. Apa passion itu? Passion tuh kayak baju. Passion itu apa? Kan passion kan untuk cewek ya, Pak. Baju sama jilbab. Enggak, cowok juga ada passionnya. Pak Maulana suka passion, Pak Maulana suka passion. Pak Maulana cowok tuh suka passion. Rapi penampilannya kan. Kalau Bapak tidak suka passion, tuh Bapak berantakan penampilan Bapak ini. Mau di-over. Halo, udah mulai tanak jadi yang canak nih. Halo. Nah. Ini jangan ditunggu Meli, jangan hitung jamnya ini. Pause dulu. Macet ya. Ada. Ganti. Ya. Jadi passion itu tidak hanya untuk cewek aja, cowok juga perlu passion. Rambut juga bisa ke passion. Kalau ke tukang barber tuh banyak model rambut yang ditawarkan oleh barber kan? Iya, Pak. Tidak hanya baju kan? Jadi di passion ini Anda batasi di baju pakaiannya? Enggak, Pak. Semuanya, Pak.
Jadi juga rambut semuanya, fashion semua ada rambut gak, baju gak, ya itu semua ya. Iya Pak. Ada enggak kalau butik rambut pakai online? Nggak bisa lah Pak. Enggak bisa ya. Semua orang butiknya online satu ke rumah. Kalau kita menunjukkan gambarnya gitu bisa Pak. Nggak bisa ya bergambar, kalau mau cukur rambut di sini itu bisa. Jadi promosinya bisa ya enggak? Tapi kalau kita kan barber kan masuk jasa, hadir juga orangnya kan di situ kan, tanpa tidak terjadi kan gitu kan. Oke, kemudian yang masalahnya apa masalahnya kira-kira nih? Apa permasalahannya? Rumus masalahnya? Rumus masalahnya apa? Rumus masalah. Jadi bagaimana? Apa ada ya yang mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi. Apa manfaatnya nih? Ini bagi pembeli manfaatnya. Memang pembeli baca skripsi Anda nanti. Apa Pak? Maksudnya ada manfaat bagi pembeli. Memang pembeli itu akan membaca skripsi Anda nanti. Ya kalau kita tunjukkan gitu Pak. Memang berapa responden tidak Anda ambil? Berapa responden? 89. Anda bisa tunjukkan ada berapa orang tuh? Baca dulu satu. Ada. Di antara 1 atau 2 orang kan ada kawan kita. Mana bisa gitu? Gimana pembeli membaca skripsi Anda? Dari mana sumbernya? Coba. Dia dari mana skripsi Anda? Coba. Mana pembeli mau baca skripsi? Capek lah. Dia mau beli barang. Apa baca skripsi? Saya tidak kuliah kok. Saya cuma ini. Tidak mau dia baca skripsi itu. Baca buku malas dia pembeli itu. Bapaknya tak mau beli baca buku orang. Kalau saya pembeli, bagi mahasiswa lah yang suka mati pustakaan kan untuk belajar itu aja jangan bagi pembeli, bagi mahasiswa gitu kan ini kok hanya mahasiswa kan. Iya Pak. Mana pembeli tidak pernah membaca buku itu, tidak pernah tapi skripsi Anda pun kalau mau itu uang udah habis untuk mencetak tuh kan itu berapa responden kan itu ya. Oke, kemudian ini bagian pustakanya. Jadi pertama tuh gagasan teori ya. Pertama landasan teori dulu, baru ke penelitian terdahulu ya. Landasan teori ya Pak? Ya, landasan teori dulu. Anda jelaskan dulu apa tuh pertama pemasaran, kan gitu kan? Pemasaran. Habis itu teori perilaku konsumen, kan gitu kan? Barulah faktor-faktor yang baru bisa punya konsumen itu apa saja gitu kan? Nah, itu teori ya. Kamu faktor gimana, menurut yang lain gimana ya? Teori itu. Nah, itu ya. Coba Bapak lihat ini dulu penelitian terdahulunya. Terdahulunya ini kalau udah ada sini ya, udah ya. Nah, tabelnya ini jangan panjang ya, jangan berapa lama tabel ini 1, 2, 3, 4. Nah itu nih 5 halaman, 1 halaman lah maksimal. Itu udah poin ya, apa adanya aja. Jangan dijelaskan inti-intinya aja kan? Iya Pak. Bukan 2 halaman. Kemudian nanti habis terdahulu ini, jangan alasan teori diubah ya, dipindah tempat ya, Karena alasannya yang pertama, yang kedua baru kan, habis terdahulu baru ada angka ini. Rangka penelitian kan? Mana rangka penelitiannya nih? Sini belakang kan? Ini kakak hipotesisnya udah pada berapa hipotesis nih? Berarti 6 ya? Iya Pak. Tambah 1 kan? Iya. Kakak pemikirannya, oke, itu tambah 1 ya. Berarti ada 6 variabel, maka pakai regresi berganda. Ini dinarasikan. Oke, metode penelitiannya apa? Metode penelitiannya nih? Pakai apa? Kuantitatif kan? Apa Pak? Apa metode penelitiannya apa digunakan? Populasi dan sampel. Kan, desain penelitiannya apa? Desain penelitiannya itu apa? Desainnya apa? Nah, itu udah kuantitatif nih kan, kuantitatif ya. Oke, populasi berapa orang nih? Populasinya. Artinya yang kan dari tahu ya, mahasiswa kan? Memang sudah bisa ngitung mahasiswa, itu bisa ngitung mahasiswa ekonomi yang menggunakan Instagram, itu bisa dihitung. Bisa ngitung nggak? Anda pada mana sumbernya itu? Dapat kan populasinya sebesar berapa nih? 830. Nah, memang dapat data itu.
Ini yang Nah, mahasiswa Pak yang iya, aktif di betul apa dia mana tanya apa dari Departemen Pendidikan atau dari BPS Sositek. Nah, kalau nggak masalah, kalau dari BPS Sositek, oke. Anda dapat negara dapat dari mana? Abang ada yang itu satu kan? enggak, Pak. Nah, enggak kan? Enggak. Iya kan? Enggak kan? Iya. Nah, kan? 86 tuh kan. Kalau dari BPS Pak, oke, enggak masalah. Ini pun masalah ekonomi PB kan? Iya, Pak. Ada dari ekonomi PB si data Anda bahwa yang misalkan 86 ada enggak si data ekonomi? Enggak ada kan? Jadi dasarnya apa dapat dari sumbernya? Berarti ini tidak diketahui populasi kan, walaupun masih ekonomi tapi tidak diketahui populasinya gitu ya. Berarti jadi populasi itulah mahasiswa ekonomi yang pernah berbelanja via Instagram itu ya. Jadi tidak diketahui populasinya. Kalau ini boleh asalkan ada sumber datanya. Dari mana apa dari BPS atau dari BAK. Memang udah ngitung satu, dua, tiga, pasti habis kan, ya kan? Ya. Gitu. Kalau ada nggak apa-apa, boleh ya. Ada sumber nggak apa-apa. Sumber dari mana kan? Ini halaman 1 kan ada data dari mana? Kan ada halaman 1 apa baca tadi ya? Data ini kan? Oh, ini mahasiswa. Oh, ada pakai jumlah mahasiswa kan nih? Iya. Ada data dari jumlah mahasiswa kan? Ada, Pak. Oh, salah. Tidak semua mahasiswa gunakan Instagram kan? Ya. Ada yang gunakan Facebook, ada yang gunakan Wikipedia kan? Tidak mungkin 800. Tidak mungkin Instagram kan? Ini Anda ngambil data 836 ini dari jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi di BHK kan? Iya. Ini kan 836 nih, tahun 2020 836. Itu kan tidak semua mahasiswa menggunakan Instagram kan? Jadi Instagram kan? Nah, kalau Anda bisa dapat data populasi Instagram tidak masalah. Enggak kan? Berarti gini aja, populasinya adalah apa? Apa nih responden yang pernah membeli apa passion via Instagram. Nah, makanya nanti jangan pakai Shopee, pakai yang lain. Ada pakai yang Sebalo, Champion kan. Bisa enggak? Bapak boleh oh saya mau ngambil sampel 89 boleh, enggak masalah. Pakai Champion minimal 30 orang kan beres kan? Iya, Pak. Atau pakai Profesor Ferdinand Agusti dari Unpad tuh ada. Itu pakai persentase, kalau setiap kalau sampai 100 sekian, itu ada tuh. Itu Profesor Ferdinand Agusti. Paham? Nah, kalau Slopin ini digunakan untuk yang persentase aja, kayak survei sensus tuh kayak Slopin. Misalnya BPS ngadakan survei penduduk di kota-kota. Nah, guna Slopin tuh, karena banyak kan? Iya, Pak. Berapa yang pakai Slopin? Berapa sampai itu dia gitu kan? Kalau persentase, kalau berbuat regresi itu yang pakai Slopin. Apa, Pak? Pakai yang lain. Kalau menggunakan korelasi, regresi itu yang pakai Slopin, pakai yang lain. Ada bukunya. Nah, nanti coba apa ada riset kan? Siapa tuh Slopin kan? Nah, nanti Anda cari coba buku Slopin. Kalau nggak pakai Slopin, coba nanti Bapak minta carikan buku Slopin. Ada enggak? Slopin itu digunakan oleh negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina. Tuh, Bapak cari tuh dah, Bapak cari dah. Ada bukunya tuh, ada sumber yang asli tuh. Ya kan? Kenapa di negara barat itu, negara maju tidak menggunakan Slopin karena masih dilakukan dalam segi statistiknya dilakukan ya. Dari segi statistik dilakukan kebenarannya. Kalau yang lain dari segi statistiknya, dari segi regresinya macam-macam itu dilakukan kebenarannya. Ya kan itu. Slopin boleh digunakan apabila penelitian itu berbau persentase kayak survei. Pendapat ya boleh persepsi konsumen terhadap produk fashion. Oh boleh tuh. Atau kata Anda punya populasi 200, boleh ke Slopin. Kenapa? Hanya persentase saja. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau untuk statistik, itu dilakukan kebenarannya. Itu ada teorinya. Bapak punya bukunya. Tapi dalam bahasa Inggris sih bukunya, dari Indonesia. Anda pun sudah baca kan? Nah, gitu ya kan? Itu kan biasanya mau Jawa aja kan? Mau Jawa iso ya? Iya, Pak. Oh, itu mau Jawa ya. Jawa kasar atau Jawa halus? Enggi kromo ya, inji. Jawa halus atau Jawa kasar? Jawa halus, Pak. Oh, itu halus ya. Coba tanggung coba. Coba bagaimana memperkenalkan pakai bahasa Jawa halus coba. Coba memperkenalkan pakai bahasa Jawa halus gimana coba? Perkenalkan nami kulo Eva Rindiani. Saking Jawa Tengah.
Oh, kalau Bapak juga tetap yang pundi ya. Yang pundi ya. Tapi malah bahasa atau kayak bahasa Melayu Kalbar, ada mulai bahasa kayak bahasa Kalbar. Gitu ya. Jadi Anda pakai regresi berganda kan? Iya, Pak. Ya, nanti berganda nanti pakai. Nah, saya dokumen Pak, saya dokumen kepada Bu Melia sebagai host. Makasih ya. Makasih, Pak. Oh ya. Balik lagi. Ya, matur nuwun ya. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM atas sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Dipersilakan Bapak, waktunya 15 menit. Halo, selamat siang Eva. Selamat siang, Pak. Ya, untuk ujian siang ini, kamu mau diuji pakai Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia, Pak. Indonesia saja. Iya, Pak. Ya. Soalnya kalau misalnya mau diuji pakai bahasa Jawa ya monggo. Nanti tak uji pakai bahasa Jawa juga. Jadi tadi sebenarnya untuk revisi atau pertanyaan itu semuanya sudah diborong sama Pak Adi, ya. Jadi akhirnya jatah saya untuk nanya kamu, alhamdulillah jadi berkurang. Karena tadi sudah ditanyakan sama Pak Adi semua. Saya juga sepakat dengan Pak Adi tadi, terutama di halaman 33. Coba kamu lihat di halaman 33 di variabel independen itu. Ketemu? Iya, Pak. Nah, di situ kan kamu ada membuat variabel produk, harga, kepercayaan, keamanan, pelayanan, plus nanti ditambah apa tadi itu pendapatan orang tua. Orang tua, Pak. Iya kan? Karena dia bertambah satu variabel. Karena bagaimanapun juga kita bisa membeli segala sesuatu itu kalau ada uangnya, ono duitnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, gitu juga. Misalnya kalau masalah harga, price ya, tidak ada harga yang mahal kalau ada apa? Duitnya. Ada uangnya, ada Iya. duitnya. Kalau tidak ada duitnya itu yang susah ya. Nah, jadi nanti di variabel kamu ini ada 6. Jadi ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jangan pandai-pandai lagi tambah lagi X-Men di situ, itu salah ya. Jangan tambah-tambahin lagi X-Men apa di situ, itu nanti salah. Nah, terus yang berikutnya nanti di dasar teori itu selain kamu menjelaskan apa itu online shop apa segala macam, nggak ada salahnya kalau kamu tambahkan juga teori-teori tentang fashion itu. Kan kamu mengambil masalah kan fashion, pembelian fashion via Instagram. Nah, jadi kamu jelaskan sedikit di tinjauan pustaka kamu, apa sih yang dimaksud dengan fashion itu? Kan nggak ada di situ. Iya, Pak. Tambahan, ya. Additionalnya itu nanti kamu tambahkan fashion, pengertian tentang fashion itu apa gitu. Karena siapa tahu ada yang masih belum paham apa sih yang dimaksud dengan fashion itu. Karena menurut saya fashion tidak hanya sekedar pakai baju saja, segala sesuatu yang berkaitan dengan penampilan itu juga masuk kategori fashion. Ya. Sama tadi ya, untuk pengambilan sampel karena kamu menggunakan regresi, jadi tidak bisa menggunakan Slovin. Kemarin saya nggak sampai ke sana ya karena request dari kamu juga supaya cepat maju ujian. Jadi ya udahlah saya CC supaya kamu bisa cepat maju ujian walaupun dengan konsekuensi banyak juga revisinya. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Daripada kita berkutat revisi terus sana sini tapi kamu nggak maju-maju kan lebih baik maju aja dengan kondisi apa adanya, setelah itu kan baru dilakukan revisi. Tentu itu yang lebih bagus, ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, sebagai pamungkas saya untuk pertanyaan di siang ini,
ini kamu pakai akunnya siapa ini? Ultri 1702 ini. Ini bukan akun kamu ya? Atau Bukan, HP Pak. siapa ini? HP Oh, pantesan. kawan. Iya, pantesan tadi saya lihat profil sama yang tampil itu kok beda. Bedo. Beda, Pak. Ya, bedo ya. Oh, lebih apa? Lebih ya, nggak usah lah saya bahas. Oke, saya rasa karena saya mau ngisi khutbah Jumat juga, selanjutnya saya kasihkan ke host untuk di closing. Belum Ya, Pak, Pak. Bu Aisyah. Nanti kasih nomor 2 ya. Oke. Oke. Pak, tanda tangan. Oh iya. Kamu Mbak sini dulu. Oke, makasih Pak ya. Nanti ada habis, oh nggak ada. Habis Ya sama saya habis. Saya cuma 2 aja. Oh ya. Kasih Pak ya. Kasih poin 2 ya. Kasih Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Maulana Filani Rizal SEMM atas sesi tanya jawab dan diskusinya. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dan diskusi dari Ibu Hajah Aisyah SEMM. Jadi Eva tunggu sebentar ya sambil menunggu Bu Aisyahnya datang dikarenakan Bu Aisyahnya sedang menguji mahasiswa yang lain. Sebentar ya. Iya, Bu. Tunggu sebentar ya, Eva ya. Iya, Bu.
Baik, Eva. Ya, Bu. Ya, dikarenakan Bu Aisyahnya sudah datang, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab bersama Ibu Hajah Aisyah SMM ya. Ya, Bu. Baik, Ibu dipersilahkan waktunya 15 menit. Baik, makasih Bu Melia. Eva Rindiani. Ya, Bu. Tadi Pak Maulana, Pak Adi. Pak Adi, Pak Maulana. Ya. Pak ini luar biasa juga, cukup. Boleh. Minat pun. Ya, gitu kalau mau Ibu nggak nunggu, tansil itu kita majuin Bu Dina sama Bu Aisyah. Bisa duanya. Jadi saya ACC aja nih, kalau udah diarahkan. Pak Adi, bentar loh. Tadi ini ada perubahan nggak dari Pak Adi? Ada tabel. Habis itu rumus Slovin, jangan pakai Slovin. Padahal tidak diketahui kali ini anaknya kan? Iya, tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui jangan sana tadi saya marah gak? Kok semua pakai Slovin? Orang Alfamart kan tidak diketahui. Sama kayak gini. Pengunjungnya tidak diketahui. Kok pakai Slovin? Letel lah Pak Adi kali ya? Udah Pak Adi. Udah Pak Maulana. Udah letel kan? Jadi Slovin. Kemudian mungkin ya, saya tidak tahu tadi sudah dibetulkan ada teknis bab 2-nya ya. Jadi saya langsung aja yang bab 2-nya. Teknisnya kamu perbaiki ya. Karena tidak semuanya harus diketik 2 spasi. Ya, kutipan itu yang kutipan pada bab 2 landasan teori. Ya, Bu. Nah, tidak semua diketik 2 spasi. Udah tahu, udah disuruh Pak dinambah ya. Ada data pada bab 1. Nggak ada datanya nih bab 1. Oh, ada. Ini mahasiswa ya? Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram. Mahasiswa Fakultas Ekonomi nih. Emang banyak ya mahasiswa itu yang beli. Cara kamu menemukan ini kemana tuh? Mahasiswa yang mau belanja dengan Instagram nih. Kuesioner, Bu. Iya, kamu menemukan dia sebagai responden. Ya. Jadi, gimana tuh? Ibarat kuesioner, Bu. Iya, kuesioner. Kamu pakai kuesionernya kayak apa? Langsung? Online, Bu, online. Online. Ya. Jadi khusus ke mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ya, Bu. Tadi yang lainnya udah ditambahkan Pak Adi ya. Oke. Nah, sloppingnya dibuang. Terus pakai regresi berganda ya. Ya, Bu. Ini kamu regresi berganda. Udah ada ikutan semuanya. UGT, UGF. Sudah diperlukan. Mungkin saya cukup itu jangan. Oke, saya tidak banyak-banyak lagi nambah. Ya, Bu. Tidak banyak-banyak juga bertanya. Biar cepat ya. Ya, Jadi Bu. tadi karena Pak Adi udah bahas, Pak Maulana bahas ya. Jadi Ya, apa yang Pak Adi udah ganti apa tadi Pak Adi? Banyak ya. Pokoknya yang Pak Adi suruh ganti itu kamu betulkan ya. Ya, Bu. Slopinnya buang. Suka benar dengan slopin. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada Bu Host. Melia sebagai hostnya. Ini Bu yang nanti ada Bu Aisyah, Bu Dina, Pak Nayu. Ini Pak Nayu. Pak Nayu udah mau beli sholat kan? Oh iya, udah dekat jam 2. Udah lah, istirahat kalau. Istirahat dulu. Makasih Bu ya. Saya umumin ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Aisyah SMM atas sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk kepada pengumuman hasil seminar outline skripsi atas nama
Eva Rindiani dengan nomor mahasiswa 1710416 jurusan manajemen dengan judul outline skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian fashion via Instagram. Benar ya judulnya ya? Iya, Bu. Jadi tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi mohon diperhatikan apa saja yang sudah menjadi masukan dan revisi dari masing-masing tim penguji seminar ya. Baik, Bu. Outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini, yaitu tanggal 21 Mei 2021 ya. Baik, Bu. Baik. Terima kasih kepada Saudari Eva Rindiani dan tim penguji seminar outline skripsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Adi.